di hari yang bahagia ini selalu kita panjatkan rasa syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini Senin tanggal 24 April tahun 2023 kita semua dapat berkumpul bersilaturahmi di rumah Bapak Supriyono ini dalam rangka silaturahmi Bani Abdul Naim, semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada kekurangan satu apapun, berkat rahmat, taufik, hidayah dan beberapa kenikmatan yang lain yang tidak mudah dan tidak mungkin saya sebutkan satu persatu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita semua dapat bersatu berkumpul di rumah Bapak Supriyono dan Bu Sulistiani ini. Yang kedua, sholawat serta salam tetaplah terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua ini selalu bisa mengikuti sunnahnya, sehingga kita akan selamat fit dunia wal akhirah. Amin ya robbal alamin. Para bapak ibu sedaya Bani Abdul Naim ya, untuk yang pertama saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan kita semua ini Bani Abdul Naim ya bisa saling memaafkan, bisa mengampuni segala kekurangan saudara-saudaranya, sehingga kita semua bisa mengambil manfaat dari hasil silaturahmi ini. Para bapak dan ibu sekalian yang saya hormati, di sini saya sebagai pembawa acara akan saya bacakan susunan acaranya, yaitu yang pertama pembukaan, kemudian yang kedua sambutan atas nama keluarga sekaligus tuan rumah dan wakil dari Bani Abdul Naim, yang dilanjutkan langsung tausiah silaturahmi oleh Bapak Supriyono MPD nanti, kemudian dilanjut dengan pembacaan silsilah oleh Bapak Sutari, dan dilanjutkan dengan lain-lain dan diakhiri dengan penutup. Para bapak, ibu dan saudara-saudara sekalian, keluarga besar Bani Abdul Naim, marilah acara silaturahmi di pagi hari ini kita buka bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, mudah-mudahan acara hari ini bisa berjalan dengan baik dan lancar tanpa ada halangan satu apapun. Yang kedua, pembacaan kalam ilahi yang akan dibacakan oleh Ustadz Mustafa Hadi. Waktu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Intakum minkum ummatun yad'una ilal khair, yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ulaika humul muflihun. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sadaqallahul Azim. Terima kasih kepada saudara Mustafa. Mudah-mudahan kita semua yang membaca dan yang mendengarkan mendapat wasallam ingkang sampun paring tuntunan dhateng liwatipun ugi dumateng kula lan panjenengan sedaya. Para rawuh ingkang kula hormati, ingkang dipun rahmati dening Gusti Allah, Bani Abdul Naim. Ing mriki kula atas nami keluarga sepindah ngaturaken matur nuwun nuwun kang kathah dumateng sedaya putra putrinipun Bani Abdul Naim ingkang sampun kersa rawuh wonten ing panggenan mriki sinaosa undangan menika namung arupi WA. Nggih, nyuwun pangapunten kang kathah. Kaping kalih ugi matur nuwun rawuhipun sugeng rawuh monggo menapa ingkang saged dipun paringaken dhateng panjenengan sedaya dipun nikmati sakwontenipun. Salajengipun kula atas nami keluarga nyuwun pangapunten dumateng panjenengan sedaya mbok menawi anggen kula nampi rawuh panjenengan kirang remenaken wonten ing manah panjenengan sedaya. Saya menika nyangkut bab panggenan suguhan utawi lintunipun nyuwun pangapunten ingkang kathah. Salajengipun para rawuh ingkang kula hormati, kula atas nama keluarga pribadi nyuwun pangapunten dhateng panjenengan sedaya, dhateng para pinisipuh, dhateng mbak-mbak, mas-mas, adik-adik, menawi kula sekeluarga wonten lepat dhateng panjenengan sedaya dinten menika kula nyuwun pangapunten ingkang kathah. Semanten ugi mbok menawi saking panjenengan sedaya wonten kalepatan dhateng keluarga kula kanthi ikhlasipun penggalih kula atas nami keluarga paring pangapunten dumateng panjenengan sedaya. Semanten ugi mewakili kula saking keluarga Bapak Sarkowi, Ibu Jaminah, mbok menawi saking keluarga Pak Sarkowi yang terlepat dhateng panjenengan sedaya ing dinten menika kula atas nama saking keluarga nyuwun pangapunten ingkang kathah. Para rawuh ingkang kula hormati, insyaallah kangge materi tausiah mboten kathah. Sing penting niku saged kepanggih kemawon. Namung kemawon wonten ing kesempatan menika kula pesen dhateng keluarganipun Bani Abdul Naim niki wonten lajeng sampun kula wasaken setunggalipun ayat suci Al-Qur'an wal yaksalambi nalatarau kuminhum min khalfihim dzurriatan ing apa. Hendaklah kamu takut kepada Allah jika engkau meninggalkan generasi di belakangmu anak-anak yang lemah, yang khawatir mereka akan kesejahteraan mereka. Bapak Ibu Bani Abdul Naim khususipun, mudah-mudahan Bani Abdul Naim tidak meninggalkan generasi ataupun anak-anak yang lemah. Lemah yang dimaksud lemah dalam akidah, lemah dalam ibadah, lemah dalam ekonomi, lemah dalam ilmu, dan lemah dalam sosial. Lemah dalam ibadah, insya Allah setiap kali 1 tahun pasti diadakan temuan keluarga. Di situ diberikan pesan-pesan baik, tausiah, dengan maksud mudah-mudahan Bani Abdul Naim ini senantiasa mempunyai kekuatan akidah. Yang kedua ibadah, karena ibadahnya kuat, karena akidahnya kuat, otomatis ibadahnya juga rajin. 1 bulan penuh kita telah melaksanakan ibadah puasa dan ibadah-ibadah sunnah yang lain yang sudah kita laksanakan dengan ikhlas. Mudah-mudahan semua yang kita lakukan selama bulan Ramadan dicatat oleh Allah sebagai amanah. Berikutnya, lemah ekonomi. Nah, syaratnya harus rajin bekerja. Mungkin dengan bersilaturahmi ini kita saling bertukar pikiran, bertukar pendapat, bertukar tenaga,
Barangkali di antara Bani Abdul Naim ini sudah ada yang sukses. Mari saudara-saudara kita yang masih mungkin belum menemukan pekerjaan atau belum menemukan jodoh, nah di kesempatan ini dalam rangka menanggulangi lemah sosial. Jika anak-anak tidak dikenalkan satu dengan yang lain, tidak ada kenal, jangan-jangan nanti satu saat bertengkar ternyata masih saudara karena tidak pernah dipertemukan. Kemudian lemah ilmu. Mari Bapak dan Ibu Bani Abdul Naim, untuk yang masih sekolah-sekolah yang masih menuntut ilmu, ya yang sungguh-sungguh. Nah, sungguh-sungguh supaya apa? Bani Abdul Naim nanti tidak meninggalkan generasi yang lemah. Nah, yang lemah. Kemudian yang terakhir, Bapak dan Ibu yang kami hormati, kami berpesan kepada Bani Abdul Naim. Saya ini juga katutan warga baru dari Jogja, mungkin dari keluarga Mbak Simbun masih banyak yang belum kenal. Menantu saya yang terakhir itu dari Jogja itu sudah datang. Memang setengah agak saya paksa harus pulang, supaya keluarga dari yang jauh-jauh dari Mbak Simbun, supaya nanti kenal. Bapak dan Ibu, kami kira itu saja yang dapat kami sampaikan. Jauh yang terpenting adalah kita sudah bisa saling bertemu dalam kondisi sehat walafiat. Kami akhiri sekian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustadz Supriyono MPD yang sudah memberikan tausiah kepada kita semua Bani Abdul Naim, yaitu yang intinya bahwa kita semua sebagai umat Islam, khususnya Bani Abdul Naim ini, supaya menjadi keturunan yang kuat, ya, kuat dalam segala hal, dalam hal ibadahnya, agamanya, ekonominya, pendidikannya, sosialnya, ya, kita semua harus kuat. Itulah hikmah silaturahmi, sehingga kita saling membantu. Yang kuat membantu yang lemah, yang kaya membantu yang miskin, yang pandai membantu yang kurang sempurna dan sebagainya, sehingga kita saling membantu, saling mengisi, ya, saling mengisi, sehingga kita Bani Abdul Naim ini menjadi warga percontohan, ya, jadi warga percontohan. Wah, Bani Abdul Naim ini ternyata bisa dicontoh dalam segala hal, ibadahnya rajin-rajin, pandai-pandai di bidang agama seperti Pak Ustadz Supriyono, Pak Ustadz Mustafa dan lain-lain, ya, bisa dicontoh. Pendidikannya juga semua, wah Pak Supri itu S2, Pak Sukari S2, lah ini, ya. Demikian juga di bidang ekonomi, ya, mungkin yang mampu bisa membantu yang lemah, memberi pekerjaan dan lain-lain. Demikianlah hikmah silaturahmi, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Untuk berikutnya yaitu pembacaan silsilah dari Bani Abdul Naim. Kepada Bapak Sukari, waktu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Supriyono MPD selaku Sohibul Bait, yang saya hormati mbah-mbah, bapak-bapak, ibu-ibu, keluarga besar dari Abdul Naim. Marilah kita panjatkan puja dan syukur kepada Allah. Sampai saat ini kita masih diberikan kenikmatan Islam, kenikmatan Islam utamanya, karena dari Nabi-Nya banyak ada yang murtad. Yang kedua, kenikmatan iman. Mudah-mudahan imannya semakin meningkat. Dan yang ketiga, tidak pentingnya kenikmatan sehat ini yang sangat kami harapkan dari keluarga Bani Abdul Naim, sehingga
jangan berselisih, jangan bertengkar karena perbedaan pilihan. Kayak duit 50.000, kurban ini 5 tahun. Terima lah kita ya, cetok pilihan tidak senang, ya, itu kan tahun politik ini, tahun politik. Oleh karena itu janganlah beda pilihan menjadi perselisihan. Ini akidah ini Pak Supri pas itu ya. Yang kedua ibadah. Ibadah yang paling utama katanya Pak Supri tadi apa? Coba saya tanya, ibadah yang paling utama tadi apa? Oh, boleh lalu. Karena hanya sekedar mendengar. Karena kalau mendengarkan sholat, ya, sholat itu ibadah yang paling utama karena di akhirat oleh Allah akan dihitung, akan ditimbang amalan-amalan yang lainnya apabila sholatnya benar, apabila sholatnya pas. Tapi sholat, ayo lah, akhirnya aku ngejak, ayo, sing durung sholat, dalam sholat, umurnya diri ini semenit, saya tidak tahu loh ya. Wah, Pak Supardi umurnya tidak 5, sok mati ini sok 20, nggak tahu nanti semenit lagi sama kita juga nggak tahu ya. Terus kontrak. Oleh karena itu, marilah kita persiapkan ibadah kita yang paling utama adalah sholat. Sesibuk apapun, ya, sesibuk apapun jangan sampai lupa sholat. Jangan ke sawah, bisa bawa rukuh, bisa bawa sarung, sholat di sawah, gitu loh. Ya. Jadi ibadah yang paling utama sholat karena saya ulangi lagi besok di akhirat yang paling dihitung yang pertama adalah sholat. Nek sholat itu gak bener, gak pas oleh kesetok, amalan-amalan yang lain tidak dihitung, tidak ditimbang kan eman-eman ya. Eman-eman tadi dari mana? Pasuruan pulang ke Banyuwangi, jangan lupa di jalan. Oh, waktu duhur tak menggok, tapi saya yakin ke tadi ini Pak. Siapa itu kan Ustadz ya, belok langsung sholat duhur di jamaah apa? Jamaah kosor, di jamaah kosor. Masya Allah, tekan Probolinggo, soalnya ada masjid lagi, tapi kita utamakan kosor saja sudah Mbak tadi ya. Jangan langsung ke Pasuruan sampai Jember, duhur, sholat saja duhur dan asar di kosor. Kenapa harus di kosor? Kita diberi dispensasi oleh Allah. Tiba-tiba aku minggu kena Probolinggo nang leces minggu kan. Aku harus ngasuh nang leces Pak, nggak apa-apa ngasuh, tapi masih sudah kosor sholat duhur di kosor, diberi dispensasi oleh Allah kok disia-siakan katanya Pak Ustadz. Wih wong sombong, dikai kemurahan kok no. Nah, tapi akhirnya sholat duhur dan asar di kosor jamak kan, ya, niatnya 1 kali saja, niat 1 kali terus duhur 2 rakaat, asar 2 rakaat. Nah, sesibuk apapun anggalan ya boleh. Kalau naik bis umum waktu sholat duhur, waduh, ya ini bisa jelas tak minggu kan bisa tayamum pakai debu di dinding itu bisa ya. Itu oleh karena itu saya hanya dapat mengingatkan untuk diri saya sendiri juga termasuk keluarga Banyak Turangin, jangan lupa sholat itu merupakan cerminan pribadi. Nek jenengan pribadinya kalau ngono kae mesti sholatnya yo ngono kae, sholatnya mingguan itu mesti kesehariannya seperti itu sudah cerminan. Oleh karena itu saya berharap dari keluarga Bani Abdul Nangin tidak ada yang menyia-nyiakan waktu sholat, dan mudah-mudahan sudah istiqomah itu melaksanakan dengan sungguh ora kok 3 menit mari ya, 3 menit mari nek buka HP kaya aku buka HP sak jam kuat, tapi sholat 5 menit lho kaya monggo ya, monggo nggak ping 5 menit, nek ping 5 kan sekali menit toh, selama 5 waktu gitu loh. Ini sudah sempat, tapi nek buka HP sak jam lu kuat. HP ini apa? HP ini alat mubah. Karena alat mubah bisa bawa jenengan ke neraka, bisa bawa jenengan ke surga. Tinggal yang memakainya, menggunakannya. Kalau menggunakannya untuk mempelajari ilmu agama seperti Pak Supri, ada kajian Ustadz Abdul Somad, ada Ustadz Uwa, ada Ustadz siapa saja sudah. Terus kita pelajari, kita amalkan, kita sebarkan. Amal jariah. Kita dapat pahala menyebarkan, orang yang menerima menyebarkan ke WA, amal jariah kan berlangsung terus. Bisa membawa kita ke neraka HP ini apabila kita misalnya ada film porno,
sebar. Sebar. Tolong kalau ada film porno dan sebagainya segera digosok. Segera digosok. Ini berita-berita hoax. Ya, berita-berita hoax itu tidak benar. Ini oleh karena itu HP ini hati-hati karena ini alat mubah bisa membawa kita ke neraka juga bisa membawa kita ke surga. Mari kita manfaatkan HP ini secara benar itu. Oleh karena itu tentang sholat ya, tentang sholat. Jadi kita utamakan sholat. Saya bermohon, saya selalu berdoa untuk saya sendiri setelah selesai sholat, berdoa mendoakan kedua orang tua, mendoakan Bani Solmat, Solikah Romat, mendoakan Bani Abdul Nangin. Mbok menawa enek keluargane sing durung sholat urung istiqomah, muga-muga termasuk saya ini bisa secara istiqomah. Nah, ya, itu. Saya kira itu tambahan dari saya, mungkin ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Terus selanjutnya tadi disampaikan juga saya katanya kok kayaknya belum disampaikan tentang silsilah. Ini saya baca saja, nanti ditambahi yang belum masuk. Ini tadi dari yang sampaikan Pak Supri juga manfaat dari silaturahmi Bani Abdul Nangim, minta kekompakannya agar saling mengenal karena barang siapa yang meningkatkan tali silaturahmi insya Allah akan melipat gandakan rezekinya. Ini yang tanam naga. Di sini ada tokoh naganya tuh. Heri itu naganya berhektar-hektar tuh. Kali ini berguru di sana. Dia itu yang punya grup Panabannya Heri itu. Ya, Heri bisa berguru di sana. Kalau ingin masuk dunia perfilman, ke sini teronan ada itu Eko. Mana tadi Eko itu? Bisa ke sana. Ya. Mas, aku tak daftar kok pengen main nang RCTI itu. Itu Eko saja ke sutradara itu bisa. Loh, manfaat Pak Supri tadi sudah menyampaikan. Bisa meningkatkan status. Akhirnya status sosialnya warga Bani Abdul Nangim bisa meningkat. Yang imannya kurang bisa meningkat. Status sosial ekonominya enggak kurang bisa meningkat. Dari status keilmuannya masih kurang bisa meningkat karena Pak Sunari ini juga dosen di Universitas Terbuka. Dengan saya, jenengan pengen meningkat ilmu monggo di Universitas Terbuka ini ya. Sabtu Minggu kuliahnya sambil mengajar sambil bekerja bisa ini. Itu. Jadi ilmunya meningkat, ekonominya meningkat, keimanannya meningkat. Inilah manfaat dari tali silaturahmi. Oleh karena itu, nek ora teko yo eman, nek wis teko yo kudu mendengarkan, tidak hanya sekedar mendengar. Terus ini saya tambahkan juga, saya ini juga punya grup, punya reuni keluarga Bani Solmat singkatan Solikah Rohmat. Kebetulan kemarin sore sudah dilaksanakan di rumahnya Pak Sunari. Jadi jalur nang Lumajang, kan yang hotel Vina rumahnya Lumajang. Tapi karena situasinya hari raya, boleh gak pulang, kan sudah kerja masuk, kerjanya di rumah sakit sudah masuk, jadi repot. Ini, jadi Bani Solmat itu 1 tahun 2 kali di hari raya Idul Fitri dan di tahun baru Masehi 2 kali. Kalau hari raya Idul Fitri kesepakatannya di rumah. Tapi di tahun baru kesepakatannya di tempat wisata. Kemarin yang motel anak saya di Banyuwangi, Indra itu motel. Ya tempatnya di mana? Di Pemandian Taman Suruh. Nah setelah itu di mana? Tepat di Pantai Cacalan. Terus kemana lagi enggak? Karena Sunari ini kemarin juga minta ke Lumajang. Akhirnya disepakati nanti bulan Juli. Jadi rekreasi itu bulan Juli di Lumajang. Gitu. Kalau pertemuannya sudah kemarin. Nah kebetulan saya besok motel ini bulan Januari motel. Ini tak tawarnya ayo so. Pertemuannya di mana? Takjak nang Jatimpak 4. Banyuwangi punya Jatimpak 4. Oh so tanggung praktisi yang untuk masih yuk Pak. Nanggung mangane aku. Ya kasih stop putung floh nek Bani Solmat itu alhamdulillah ya, Pak Pasuruan teko, kalau Lumajang teko. Ya, ini Bani Solmat. Kompak sekitar 70 orang. 70 orang. Itu kebacakannya. Di situ saling meminta maaf, memohon maaf dan lain sebagainya. Kalau kita pada saat hari ini kita berjabat tangan secara ikhlas,
Assalamualaikum Pak Supri, secara ikhlas, insya Allah apabila aku ingin rasanya Pak Supri, gugur dosanya sudah. Tapi nah, assalamualaikum baru melengos. Nah, kalau Mbak Ani ini, Mbak Tun ini melencer tanggung aku. Nah, tapi assalamualaikum salaman, lahir batin ini kurang ikhlas. Gak oleh apa-apa, oleh kesel Banyuwangi kita jadi kerja. Terus saya Pak Tun ya, tak punya masuk kaki. Nah, alhamdulillah bisa terhapus insya Allah nah, dengan catatan ikhlas jenengan melencer. Wah, kemarin lu kepeksa Pak Supri, mana kamu melencer kepeksa, iya kan? Melencer aja kepeksa harus secara ikhlas. Nek ra sempat ya cukup di WA, tapi lebih utama harus tatap muka. Wong disiap jiwa jana akeh hal yang nyuwun sepuro nang WA. Gitu. Nah, ini WA. Tapi ya apa ae timbangane ora nyopo. Timbangane ora nyopo. Gitu ya. Jadi Bani Sulmat ada, Bani Sulmat itu bahkan 3 bulan sekali juga berkumpul dalam rangka mendoakan orang tua. Jadi kemarin di rumahnya 1 hari sebelum puasa Ramadan di rumahnya Sabdi Subrasi kumpul wong tuwa. Ele bapak ibu wis ora ono ayo ndongake. Sebenarnya gak dilek kayak donat-donatnya lali. Sampai cilik lho. Sekolah lho. Saiki dikai ilmu, dikai apa pangkat. Itu saka wong tua saiki lali donat wong tua. Karena orang tua yang sudah meninggal tuh permintaannya satu, doa anak. Kalau anak ya mau mendoakan kedua orang tua, maka anak itu betul anak yang soleh dan solehah. Solehah itu ibuku. Akhirnya mendapat rahmat. Ya rahmat sama di bapakku. Solehah rahmat. Akhirnya disingkat solmat. Insya Allah panjenengan sedaya apabila setiap selesai sholat wajib terus mendoakan kedua orang tua kita pun jangan lupa alhamdulillah Mbak Tun ini anakku, anak yang solehah, diterima. Mudah-mudahan dihapus dosanya, tidak hanya dikurangi. Lihat, perumahan kita itu dihapus dosa orang tua, tidak hanya segera dikurangi. Itu ngelantur kayak ustaz kayak ini kayak sopo-sopo. Ngapunten ya, ngapunten. Sekarang selanjutnya, biar kita ngelantur dan itu dia Pak Supri. Sekarang saya bacakan silsilah Bani Abdul Mangim, Pak Abdul Mangim dan siapa kan? Mbok Salia itu punya anak 9. Bila turun nang mbokku itu anak 9. Waduh. Mbok Abdul Mangim, Mbok Kasiem dua anak 9, dan Mbok Sulika ya dua anak 9. Mbok Sindur dua anak 9, sama nggih? 9. Kaya turun. Pak Rohmat Mbok Sulika nikah orang duit bodoh belas anak 9. Lihat anak 9 yang pertama Mbok Sindur nikah dengan Pak Bardini punya anak 9. Yang kedua Pak Basiran Pak Basiran nikah dengan Mbok Satinem punya anak enggak tercover nanti. Terus Pak 9 juga alhamdulillah rezeki dia jadi songo terus. Berarti 9 itu nomor keberuntungan Bani Abdul Mangim 9. Sama. Coba yang selanjutnya Pak Jais Mbok Karsini songo nggih? Dua, alhamdulillah. Terus sama wah, ramot kena Pak Supri. Yang keempat, Mbok Sulikah Pak Rohmat 9, sudah saya sebut tadi. Pak Sarkowi Mbok Jaminah. Berapa? 4. Muntikana dari Suslis. 4 nih. Pak Bardai Mbok Kasiem 2 ya. 3. Lalu masalah apa kan itu loro supaya gak teko. Padahal mepet ya. Boy kan ngerti ya melancar kali ya.
Silaturahmi paling utama silaturahmi terhadap keluarga. Oh jadi utama kamu masih aduh, bukan bapak kamu, atasan kue. Tapi sampai ke atas, pergi ke atasannya tapi bawahan ditetapkan orang. Ya. Jadi yang paling utama silaturahmi keluarga kita dulu. Contoh, ini contoh lagi, orang lainnya periode 9, kalau taruh gue toh. Bani Solmat pas kedua orang tua masih ada, itu anak 9, anak cicitnya semua kumpul di rumahnya Pak Rohmat. Udah semari, ngorong menyetang kamar, ngorong nangona, aku tuh dia sampai mari. Nah rumah lu nang di wong liya. Yang paling utama itu silaturahmi saudara. Pak Rohmat udah enek, Mbok Sulika udah enek. Kemarin hari raya pertama kumpul di Pak Kang Tamar. Yo wong sama aku mau salah cicite. Ya kumpul lah senang aku diri. Terus terakhir misionari. Wis mari wis dibahas sapa-sapa wis. Itulah ya. Karena apa? Menurut Pak Supri, silaturahmi yang paling utama silaturahmi terhadap keluarga. Bukan pada atasan. Pak Supri itu punya korpas. Apa sih? Korwil, punya korwil. Musim sih hari pertama langsung korwil. Muni duit lho. Lebih baik pada keluarga dulu selesai baru ke korwil gitu ya. Ini ke korwil. Tadi kemarin ada izin. Aku sih ada Pak korwil izin itu. Tapi yang pertemuan keluarga harus kok. Ini itu. Selanjutnya Pak Sarwan Mbak Masinah 5. Terus Mbak Samirah Pak Lipar berapa orang? Sama. Siji lho. Anaknya songo, tapi dengan 2 ibu, 2 bapak. Songo lagi, sudah jam 4 jam 9. Alhamdulillah, bakul nangis. Ya. Pak Suwandi, Pak Masiking, iya. 2. Ya ini, itulah. Alhamdulillah ternyata Pejuang Bani Abdul Nangin benar-benar ini banyak rezekinya ya, rezeki anggota keluarga, rezeki ekonomi. Pak Abdul Nangin itu ke Banyuwangi dan ekonominya nol, akhirnya bisa mengolah anak apa bisa mampu punya meningkatkan status sosial ekonominya. Inilah keberuntungannya. Saya kita bacakan, tolong nanti ditambah ya, ditambahkan kalau memang dari Kang Rabikun, dari Mbok Simbol dan Mbok Bardani punya anak yang pertama Pak Rabikun dan Rohmat. Piye? Tambahin saja. Iya, tambahnya saja. Tambah saja. Oh ya, manut. Aku jak piye-piye manut sing penting kompak. Gitu. Pernah ngomongkan karepe dhewe. Usulan keluarga para. Ya, sekarang usulan Pak Rabikun tambahnya siapa? Dibacane kabeh. Nah, itu apa ya? Kita kan cuma baca kabeh. Oh. Sekarang udah. Ya, saya bacakan gini. Saya bacakan, tak ambil tengah-tengah. Tak ambil tengah-tengah. Kang Rabikun punya anak Sri dan Sugianto. Punya anak lagi 3. Ada tambahan? Nggak ada. Terus Selamat Sulistiawati punya anak 1 lagi. Ada tambahan? Tidak ada. Itu fotonya. Ambil jalan tengah. Nah. Bambang Christine punya anak. Putu kok kan yang utama. Kan urutannya kok putune. Urutannya itu kan. Bambang Christine punya anak Galang Nadia Andika. Ada tambahan? Tidak ada. Cepet kan? Heri Tika punya anak Rehan. Ada tambahan? Tidak ada. Elvin Gemiran punya anak Yoga Yogi Tika. Ada tambahan? Tidak ada, lancar. Terus Johan Ekawati punya anak Okan DH. Ada tambahan? Tidak ada. Anak dari Kang Rabikun anak dari Mbok Kartina. Siti dan Alwi punya anak Iman Nurul Wati. Ada tambahan? Tidak ada.
Terus Kartinah Suratman punya anak Siti dan Karbuti ya. Karbuti punya anak sudah. Nah, Saipin Tumini punya anak Ilham dia. Ada tambahan? Nah, itu ya, berarti sini. Ilham ditambah Insan, ya ini sudah Insan. Oh, berarti Saipin dan Tumini punya dua anak, Ilham dan Insan. Terus sekarang Ilham nikah dengan Dian Rizka punya anak, namanya? Dua siapa? Namanya? Farah ya? Farah. Nama panggilan nama Nama panggilan, nama panggilan. Farah, Piu, Telu. Ya, 3. Terus Farah, Piu, Naila. Nah, Naila. Terus yang kedua Iksan sudah menikah? Belum, gitu ya. Nah, berarti ini cucunya Kang Ikun. Cucunya? Yakin. Ah, dari semua pelayain lagi. Terus Khairi kan masuk ke Khairi. Kartina yang ketiga. Ya, Khairi nikah dengan siapa? Kati punya anak Gofar dan Siva. Ada lagi? Sofi. Nah, Komaria dengan Padio punya anak Jeffrey. Ada lagi tambahan? Tidak ada. Terus selanjutnya Kartina Subandi punya anak Sukron dan Sukron nikah dengan Tiani Hida. Titi Hidayani punya anak Jenny Mustafa. Oh, Jenny Mustafa dan Zulfa Nufida ya. Nah, yang ketiga anak dari Asmini punya anak 2 Yuli punya 4 5. Ah, oh iya 5 Yuli, Yud, Nur, Ilham, Yudi. Nah ini nanti saya minta satu yuk, karena ini 2 sudah terlalu lama. Nanti kita satu Pak tapi kosong dimasukkan, diketik, ditulis. Nah ya nanti. Karena buahnya masih kosong semua. Karena kan orangnya di Kalimantan ya. Butuh info yang lebih valid. Selanjutnya anak dari Pak Supardi Aris nikah dengan Murni punya anak Agil. Ada lagi? Siapa? Selain Agil? Ayo, bahasa tangan. Bilkis. Wah, Bilkisnya anaknya Ayu Ting loh. Bilkis. Nah sudah. Terus yang kedua Adik dan Juli punya anak Joshua. Oh, kita belum kabel. Joshua. Terus Adik dan Agus Nurwanto punya anak Danu Arga. Lamia apa ini? Danu Arga. Lamia. 2. Lamia dan Khalid. Naya Adit telu. Oh, yang ketiga siapa? Alif. Khalid ya. Terus anak dari Mbak Hartati. Yang pertama Nendi nikah dengan Kardono. Punya anak Kalita dan Kesi. Betul? Betul. Anak yang kedua Ega nikah dengan Iko Mega. Punya anak Arjuna. Iya. Raju. Hah? Raju sama Renat.
Raju sama Rainat. 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 Tulisannya tuh. Itu Arjuna itu. Arjuna kan Raju. Oh iya kabeh iki. Raju. Raju. Ya, anak dari Umar Bandi. Reni dan Linda, saya minta info di dalam jarang ketemu ya, minta info nanti di lanjut. Selanjutnya anak dari Liswati, Pipin nikah dengan Nanang, punya anak 2, Pino dan Nisi. Ya, terus Lukman belum nikah ya? Sudah, coba. Elsa punya anak 2. Siapa? Sakira, lah bener tuku wis Sakira iki. Excel. Program Excel iki. Excel. Persis Sakira. Ya, terus dari Sukirman. Sukirman punya anak Gesang. Ada lagi Sukirman? Buta. Kan bisa luar negeri untuk warga itu kan ya. Anak dari Erna, Miko dan Mini ada. Oh, hah? Janti mana? Oh iki Janti. Erna dengan Tupan, Janti. Iya, ini Erna dengan Tupan punya anak Janti. Nih. Ada lagi Tupan anaknya? Nanti Tupan. Yuk, jual ntar kakaknya Tupan ya, Kang Tupan. Anak dari Mbok Solikah. Nah, saiki wargaku wis. Estamar dan Semi punya anak Aris Susanto. Punya mana nih kok? Enggak enak keterangan ini. Aris dan Iis Sugiyarti punya anak namanya Pasa. Yang kedua siapa? Hah? Depan. Yang kedua Dewi dan Baktiar punya anak Jihan. Yang kedua Javi. Terus Umi punya anak Puji. Ini Umi dengan Alpandi punya anak Puji. Puji kawin dengan Untung punya anak Yasa. Terus Umi dengan Fakirin punya anak Arif. Puji punya suami namanya siapa? Imam. Punya anak siapa namanya? Harus sekuaris. Apa pertanyaannya? Terus Umi Sugi belum punya. Sekarang saya sendiri apa ini? Punya anak 1 Indra, nikah dengan Didi, punya anak kan Sakira apa belum Sakira. Terus saya punya
adalah bahwa arisan atau pertemuan oleh Bani Abdul Maim atau di selatan di rumahnya Bu Irna dilakukan sekarang aja, nggak usah nanti harus langsung aja. Iya, terima kasih. Pak Ejak Enggak, di sana di